Pênalti pro Antony, o goleirão saiu, tocou de cabeça. Mostra que você tá inteiro. Com a perna esquerda tentou lançar. Dikeluarkan dari timnas Brazil karena ancaman pembunuhan. Siapakah dia? O Antony quis deixar a bola sair. Bibir dunia sepak bola bergetar hebat ketika kabar kontroversi mencuat, merenggut perhatian dari kemilau lampu sorot pertandingan. Kali ini, seorang pemain muda berbakat dari Manchester United, Antony, menemukan dirinya dalam pusaran isu KDRT dan ancaman pembunuhan yang mengguncang dunia. Federasi Sepak Bola Brazil, CBF, tidak ragu-ragu ketika kabar tuduhan tersebut mencuat. Mereka menggelar pertemuan darurat untuk menilai situasi Antony, dan hasilnya adalah keputusan berat untuk menghapus namanya dari daftar pemain timnas Brazil untuk agenda Joda Internasional bulan September ini. Pernyataan resmi CBF memutuskan dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap pada Senin 4 September tentang pemain MUFC Antony yang perlu diselidiki dan untuk melindungi korban yang diduga terkena dampak pemain itu, tim nasional Brazil dan CBF, kami memberitahukan bahwa pemain yang bersangkutan telah dipecat dari tim nasional Brazil. Kisah kontroversi ini pertama kali meletup ketika Gabriela Cavallin, mantan kekasih Antony, memilih untuk berbicara dengan suara yang tak terdengar selama ini dengan melaporkan pemain berbakat itu ke polisi Sao Paulo dan Greater Manchester. Tidak hanya dia memberikan laporan, tetapi juga menggambarkan detail serangan yang dialaminya. Cavallin mengungkap bahwa Antony melakukan serangan fisik terhadapnya berkali-kali antara Juni 2022 dan Mei 2023. Salah satu insiden menakutkan terjadi saat Antony melemparkan pecahan kaca ke arahnya, mengakibatkan luka serius hingga tulang di jari Gabriela terlihat jelas. Namun, yang lebih mengerikan adalah ketika dia membocorkan serangan yang terjadi saat dia tengah mengandung. Dia menceritakan bagaimana Antony menyerangnya saat mereka berada dalam sebuah mobil, mengancam akan melemparkannya keluar dari mobil yang bergerak dan bahkan mengancam akan membunuhnya, bayi yang masih ada di dalam kandungannya pula dan dirinya sendiri. Dia berkata bahwa jika saya tidak bersamanya, maka saya tak akan bisa bersama siapapun. Demikian ungkap Gabriela kepada You All. Dia tahu bahwa saya tengah hamil anaknya. Saya merasa terjebak, takut, dan gemetar. Sementara itu, Antony membalas tuduhan tersebut pada bulan Juni melalui akun Instagramnya. Dia mengatakan, setelah saya mengajukan pernyataan saya ke kantor polisi yang tengah menyelidiki nama saya ingin bicara untuk pertama kalinya semenjak saya dituduh secara salah melakukan penyerangan. Saya telah menjaga keheningan selama ini agar tidak mengganggu proses penyelidikan. Selama waktu itu, saya dan keluarga saya merasakan penderitaan dalam diam. Meski saya dibesarkan dalam kondisi yang sulit, saya belum pernah mengalami situasi seperti ini, di mana tuduhan palsu menciptakan penghakiman publik yang tidak adil dan terburu-buru. Setelah penyelidikan selesai, saya percaya bahwa kebenaran akan terungkap dan nama baik saya akan kembali bersinar. Terima kasih atas semua pesan dukungan selama masa-masa sulit ini. Demikian ucapnya. Kisah kontroversial Antony adalah bukti nyata akan pentingnya mendukung korban KDRT dan bahwa isu ini tak mengenal batasan, bahkan dalam dunia yang penuh gemerlap sepak bola. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini seiring dengan berjalannya proses penyelidikan.